Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 yang berisikan anggota Andrea Dahna Sinara, Ferli Hasrian, dan juga Rosa Rahmadila. Kelompok kami ingin memaparkan hasil analisis terhadap film dengan judul Pengabdian untuk Negeri. Sebelum itu, mari kita tonton cuplikannya terlebih dahulu. Film pendek ini menceritakan tentang kisah seorang tenaga pengajar yaitu Ibu Sri Handayani, seorang guru SD kecil di Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Selain menjadi guru, Bu Sri Handayani juga mencari penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan juga menyekolahkan anaknya dari pekerjaan menjahit. Pengabdian Bu Sri Handayani untuk negeri kita dengan menjadi tenaga pengajar di SD kecil ini sangatlah patut untuk menjadi panutan. Bu Sri Handayani mendedikasikan hidupnya sejak November 2006 sampai dengan masa pensiun beliau untuk mengajar anak-anak di SD kecil di Dusun Wates. Perjuangan Bu Sri Handayani selama menjadi tenaga pengajar di SD kecil Dusun Wates yang minim anak murid hanya berjumlahkan 29 anak untuk satu sekolah dari SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan juga perjalanannya menempuh sekolah yang sangat sulit karena jalannya berkelok-kelok dan tidak mulus. Bahkan beliau pun sering terjatuh dan mengalami kecelakaan di jembatan menuju sekolah karena hal tersebut. Bu Sri juga turut andil dalam memperbaiki sarana dan prasarana di sekolah yang kurang mumpuni. Bisa dilihat betapa besar dedikasi Bu Sri yang memiliki hati yang ikhlas dan selalu berkeinginan untuk membantu anak-anak di Dusun Wates ini untuk mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi. Beliau ingin menyumbangkan segala hal yang ia punya untuk anak-anak di SD Wates demi pendidikan mereka. Prinsip Bu Sri adalah apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan mengunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah ibadah sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian dari Allah. Dari film pendek yang menceritakan tentang kisah seorang tenaga pengajar yaitu Ibu Sri Handayani di SD Dusun Wates, didapatkan beberapa pokok masalah. Yang pertama adalah tenaga pengajar yang kurang di sekolah SD Wates ini. Yang kedua, fasilitas sarana dan prasarana yang kurang juga. Yang ketiga, akses menuju sekolah yang sangat sulit. Dari film pendek tersebut, aktor-aktor yang terlibat dan perannya dalam masalah yang telah dianalisis adalah Bu Sri. Permasalahan yang pertama yaitu tenaga pengajar yang kurang. Peran Bu Sri dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan menjadi pengajar di SD kecil Dusun Wates. Di saat tidak ada satupun guru di SD Dusun Wates, Bu Sri bersedia untuk menjadi pengajar di SD tersebut. Permasalahan yang kedua adalah fasilitas sarana dan prasarana di SD Dusun Wates yang sangat kurang. Peran Bu Sri dapat dilihat di film pendek bahwa Bu Sri ikut andil dalam membantu memperbaiki sarana sekolah yang rusak seperti memperbaiki jendela gedung sekolah yang telah rusak. Permasalahan yang ketiga yaitu akses menuju sekolah yang sulit. Bisa dilihat di film pendek bahwa permasalahan ini masih belum ada solusinya. Analisis penerapan dan pelanggaran nilai berakhlak oleh setiap aktor yang terlibat. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Bu Sri telah menerapkan nilai yang satu ini. Dilihat dari Bu Sri telah mendedikasikan hidupnya untuk mengayomi pendidikan anak-anak di SD kecil Dusun Wates dan beliau juga memiliki keinginan supaya anak-anak ini bisa melanjutkan sekolah sampai dengan ke jenjang yang tertinggi. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Kinerja Bu Sri sebagai tenaga pengajar di SD Dusun Kecil Wates ini bisa dipertanggungjawabkan dan juga Bu Sri sangat transparan terhadap orang tua di dusun terkait pendidikan anak-anaknya. Nilai yang ketiga adalah kompeten. Bu Sri sangat bertanggung jawab atas tugasnya sebagai tenaga pengajar di SD kecil Dusun Wates ini. Beliau membantu memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana di sekolah dan juga mengajar anak-anak di SD kecil ini. Nilai yang keempat adalah harmonis. Hubungan antara tenaga pengajar dengan masyarakat di desa sangat harmonis terlepas dari perbedaan yang ada. Masyarakat di desa saling peduli dan mudah untuk diajak bekerja sama demi mendukung anak yang mendapatkan pendidikan seperti di kota-kota besar lainnya.
Nilai yang kelima, loyal. Busri sudah berjanji untuk mendedikasikan hidupnya sampai pensiun dengan mengajar di desa kecil Dusun Wates ini dengan harapan supaya anak-anak di desa bisa mendapatkan pendidikan yang semestinya. Nilai yang keenam, adaptif. Busri bisa beradaptasi dengan lingkungan di Desa Wates di SD kecil yang muridnya bahkan hanya 29 murid. Busri juga bahkan menempuh jarak 5 kilometer dari tempat tinggalnya untuk ke sekolah dengan akses yang sulit untuk ditempuh demi mengajar anak-anak. Nilai yang ketujuh, kolaboratif. Busri dan para tenaga pendidik lainnya saling bahu-membahu membangun kerjasama yang sinergis untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak di SD kecil Dusun Wates. Pelanggaran nilai berakhlak yang terdapat di film pendek tersebut. Sebenarnya Busri telah menerapkan semua nilai berakhlak, hanya saja kurang penerapan di nilai adaptif. Busri kurang menerapkan digitalisasi di Dusun Wates karena terkendala fasilitas sarana dan prasarana di Dusun Wates sehingga sulit untuk beradaptasi, berinovasi dengan teknologi. Bahkan dari sarana dan prasarana yang paling mendasar seperti bangunan sekolah dan bahan ajar anak-anak pun sulit untuk terpenuhi. Dampak jika nilai berakhlak tidak diterapkan, maka besar kemungkinan bahwa pendidikan di Dusun Wates tidak bisa dilanjutkan. Anak-anak di Dusun Wates tidak akan bisa melakukan hal mendasar seperti membaca dan menulis. Jika tenaga pengajar tidak memiliki nilai akhlak itu satu pun saja kurang dan tidak ikhlas dalam hati niatnya untuk memajukan dusun dan memajukan bangsa, maka akan sulit realisasi pendidikan di Desa Wates ini guna memajukan bangsa dan negara. Gagasan pemecahan masalah. Masalah yang pertama, tenaga pengajar kurang di sekolah. Pemecahan masalahnya, pemerintah harus melakukan penyebaran tenaga pengajar ke daerah-daerah dusun yang terpencil yang kurang tenaga pengajarnya. Dan tenaga pengajar tersebut mendapatkan tunjangan tersendiri dan fasilitas hidup yang mumpuni. Juga terdapat perputaran tenaga pelajar, yaitu jika masa pengabdiannya sudah habis maka akan digantikan oleh yang baru. Masalah yang kedua, fasilitas sarana dan prasarana yang kurang. Bisa mendapatkan pengadaan sarana dan prasarana dari pemerintah, mulai dari gedung sekolah yang diperbaiki supaya lebih layak untuk menjadi lingkungan belajar, dan juga sarana belajar yang lebih bervariasi, tidak hanya dari buku tetapi yang digital juga, untuk mendukung inovasi digitalisasi di Dusun Wates. Yang ketiga, akses menuju sekolah sulit. Bisa mendapatkan pengadaan dana dan tenaga kerja dari pemerintah untuk membangun akses jalan yang lebih mudah ke sekolah. Jadi, kesimpulan yang didapat dari film pendek Pengabdian untuk Negeri adalah dengan menerapkan nilai berakhlak, kita bisa berorientasi untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, sama seperti Busri. Seperti prinsip Busri, apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan mengunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Sekian analisis dari kelompok kami terhadap film pendek Pengabdian untuk Negeri. Terima kasih.